yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang begitu kuat di dalam ayat ini bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Bahwa luar biasa pesan dari Allah. Seringkali seseorang ketika selepas daripada bulan Ramadan, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala sudah mulai renggang lagi, sudah mulai berjarak lagi. Tapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan momentum Idul Adha, yang mana momentum Idul Adha ini kental sekali kaitannya dengan apa? Kurban. Dan kurban itu merupakan salah satu pembuktian seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya masih memegang ketakwaan sebagai piala yang dia dapatkan di dalam bulan Ramadan. Maka walaupun penamaan bulan sekarang itu adalah apa? Dzul Qa'dah, yaitu apa? Bulan di mana kita dipersilahkan untuk istirahat, Pak. Ya, jadi penamaan Dzul Qa'dah itu kan daripada qa'ada yaqudu, artinya apa? Duduk bersantai, Pak. Untuk apa sih? Untuk tafakkur. Bahwa kita akan menyongsong satu bulan yang begitu luar biasa. Bahkan di tanggal yang pertama kita disyaratkan untuk apa? Untuk puasa gitu gitu. Yang nanti puncaknya di hari yang ke 9, yaitu puasa apa? Arafah, begitu nggih. Maka di bulan Dzul Qa'dah ini kita diberikan satu kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui makna daripada bulan tersebut. Untuk apa sih? Untuk mempersiapkan diri, Pak. Sebelum kita nanti bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Setelah itu apa? Bulan Muharram. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk mempersiapkan diri kita menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertemu dengan Idul Adha dalam keadaan terbaik. Maka apa yang perlu kita cermati? Yaitu bagaimana kita bisa memiliki salah satu adab terhadap diri sendiri, agar diri ini menjadi apa? Karim, menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan paras kita yang cantik, bukan paras kita yang ganteng, bukan harta yang melimpah, akan tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Maka di bulan ini betul-betul kita diberikan kelonggaran oleh Allah untuk apa sih? Untuk tafakkur. Apakah diri kita itu masih pantas dan masih ada ketakwaan di dalam diri kita untuk nanti kita bertemu dengan apa? Bulan Dzulhijjah, di mana kita disyaratkan untuk apa? Menyembelih udhiyah. Yang kata Allah, lantana la yanalallaha luhumuha wala dimauha. Allah tidak akan apa? Menerima daripada daging dan darahnya semata. Akan tetapi kata Allah, walakin yanaluhu taqwa. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah daging dan darah yang itu semuanya apa? Dikucurkan dan dipotong-potong, didasari dengan rasa takwa yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang tidak akan muncul kecuali di dalam dirinya sudah ada yang namanya adab terhadap Pak, diri sendiri. Dan insya Allah ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah mengawali daripada adab terhadap diri sendiri. Yang pertama apa, Pak? Masih ingat? Itu tentang masalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa, Pak? Tentang masalah taubat. Dan yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu tentang masalah
muraqabah. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah selalu mencetak lembaran ini sehingga jenengan ya hanya modal napa? Pulpen saja, Pak. Nggih. Hanya modal pulpen. Nek buku kan rada angel nggih. Digawa saka omah, ditaruh di mana sulit gitu nggih. Tapi kalau nek pulpen diselipkan di mana? Di saku ya, insyaallah mudah nggih, Pak. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah wa afikumullah ajmain. Muraqabah merupakan salah satu daripada simatul muhsin, tanda daripada seseorang dikatakan dan layak dikatakan dan dipanggil sebagai seorang muhsin, orang yang memiliki sifat ihsan di dalam dirinya. Puncak seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mana dirinya memiliki sifat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya nama Pak Muslim, tidak hanya nama mukmin, tapi bagaimana seseorang mampu memantaskan dirinya sampai tingkatan apa muhsin. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Karena harapan kita tidak hanya masuk surga, Pak. Cita-cita kita tidak hanya sebatas masuk surga. Kenapa? Setiap muslim, setiap mukmin pasti apa? Masuk surga. Tapi ada satu hal yang bisa jadi tidak semua daripada penduduk surga itu mendapatkan kenikmatan ini. Apa kata Allah? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kenikmatan ini hanya bisa dirasakan, dinikmati bagi orang-orang yang ketika di dalam kehidupan dunia memiliki sifat ihsan. Apa balasan dari Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, falahul husna, dia akan mendapatkan apa? Husna. Apa itu husna? Sebuah kebaikan, dan tidak ada kebaikan di dalam kehidupan akhirat melebihi kebaikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi poin pentingnya dalam ayat ini adalah waziyadah. Ada bonusnya, Pak. Ada tambahannya, Pak. Ya. Kita semua yakin nggih masuk surga nggih? Harus yakin, Pak. Nek enggak yakin diragukan nih kita kita. Tapi memang bisa jadi setiap daripada kita tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat bisa apa? Mendapatkan bonus di dalam kehidupan akhirat, masuk ke dalam surga tidak mendapatkan apa? Bonus. Dan bonus ini hanya mampu didapatkan bagi orang-orang yang di dalam dirinya memiliki sifat ihsan. Apa tambahan tersebut? Itu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai ihsan kita butuh satu puzzle, Pak, yang harus ada di dalam diri kita, yaitu apa? Sifat muraqabah. Ya. Diri kita ini belum bentuk, Pak. Ini apa? Muraqabah itu belum ada di dalam diri kita. Apa yang dimaksud dengan muraqabah? Itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti daripada sifat muraqabah, kita telaah lebih dalam bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Shad, okay, ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya, di dalam surat Shad ayat yang ke-30. Wa wahabna li Dawud Sulaiman, dan kami telah berikan kepada Nabi Dawud siapa? Nabi Sulaiman. Dari 100 istri, Pak. Berapa, Pak? 100 istri. Allah pilih dari sekian banyak anak yang dilahirkan dari 100 istri Nabi siapa? Nabi Dawud, satu sosok sebagai pembeda di antara anak-anak daripada apa? Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Siapa beliau? Yaitu Nabi Sulaiman. Innahu nikmal abdu innahu awwab. Dan sebaik-baik hamba adalah siapa? Nabi Sulaiman. Kenapa? Innahu awwab. Karena beliau apa? Selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya tentang masalah taubat, tapi tentang masalah muraqabah. Makanya kata Allah, "Uridu alaihi bil asyi as-safinatu al-jiyad." Dia diberikan apa, Pak? Tunggangan kuda yang begitu cepat. Dan luar biasa, Nabi Sulaiman itu begitu cinta terhadap siapa?
Kudanya pagi, sore selalu apa? Dilus-lus, dimandikan. Kan begitu juga kita nih Pak, ya punya kendaraan setiap pagi, setiap sore dilatih. Tapi dalam kondisi ini Nabi Sulaiman itu selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat muraqabahnya begitu luar biasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah ujian yang begitu luar biasa kepada Nabi Sulaiman, sehingga dengan kudanya tadi itu Nabi Sulaiman sedikit kendor, sedikit lalai dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi luar biasa, sifat muraqabah itu selalu ada dan hadir di dalam diri Nabi Sulaiman, sehingga ketika beliau tersadar gitu Pak, apa yang terjadi Pak? Beliau ambil kudanya, beliau seret, langsung disembelih Pak. Ada Pak di antara kita Pak, punya kendaraan, punya ingon-ingonan, pilihan, ketika itu menjadi penghalang dan penghambat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung ditol, langsung disembelih. Ada Pak sana sini Pak? Hebat. Tapi ini Nabi Sulaiman Pak, kata Allah, ni'mal abdu, sebaik-baik orang ini seperti ini Pak, selalu tumbuh sifat muraqabah, merasa diawasi Pak. Sekalipun satu ketika beliau masuk di dalam masalah ghaflah, kelalaian. Tapi luar biasa karena sifat muraqabahnya begitu besar, akhirnya beliau tersadar dan akhirnya menyembelih kuda kesayangannya. Dan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kudanya Nabi Sulaiman itu berbeda dengan kuda kita Pak. Kudanya Nabi Sulaiman adalah kuda yang memiliki 2 sayap. Ya, ini dijelaskan ya dalam satu riwayat tentang Aisyah ketika mengikuti perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah itu membawa sebuah boneka, dan boneka itu mirip daripada bonekanya, mohon maaf kok bonekanya, kudanya Nabi Sulaiman. Itu kuda nih bersayap. Tetapi karena beliau tersadar dalam kelalaiannya, akhirnya beliau sembuh. Kita kan enggak nih, kita enggak, tetap saja gitu nih. Ya, sampai kita selalu berada dalam kelalaian. Manuk lah gitu nih, disayang banget gitu nih. Pagi diadusi, anaknya padahal esok-esok kurang adus, diganti kerotone, padahal anaknya urung luar biasa. Tapi kita bercermin dengan siapa? Nabi Sulaiman yang begitu luar biasa, memiliki sifat muraqabah. Nabi Yusuf Pak, kenal dengan Nabi Yusuf nih? Yang di dalam sebuah riwayat, kegantengan daripada Nabi Yusuf adalah sepertiga daripada pria dalam kehidupan dunia. Berapa Pak? Sepertiga. Makanya ketika ya, wanita-wanita bangsawan ketika itu, ya, sosialita lah, kayak saya sekarang gitu, ya, sosialita dihadirkan di istana, kemudian dihidangkan di hadapan mereka buah-buahan, kemudian dihidangkan pisau, maka kata Allah, faqatta'na aydiyahunna, ya, maka mereka memotong jari jemari, wa qulna hasya lillah, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Iki dudu menungso iki. Ini adalah siapa? Malaikat yang mulia. Sehingga ketika siapa? Imra'atu Aziz, permaisuri daripada raja ketika itu tertarik dengan siapa? Nabi Yusuf. Sekarang pertanyaannya, Nabi Yusuf tertarik dengan permaisuri apa betul? Tertarik. Maka kata Allah, walaqad hammat bih wa hamma biha. Perempuannya tertarik dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga tertarik dengan siapa? Perempuan, permaisuri. Tapi luar biasa, yang membedakan di penggalan ayat berikutnya,
laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalaulah seandainya Nabi Yusuf tidak melihat daripada apa? Petunjuk Tuhannya. Memiliki apa? Sifat muraqabah. Bahkan satu riwayat menjelaskan Zulaikha juga memiliki sifat apa? Muraqabah. Merasa malu dilihat oleh siapa? Patung yang selama ini dia sembah. Maka patung tersebut apa? Ditutupi dengan sehelai kain, Pak. Itu siapa? Zulaikha. Itu siapa? Nabi Yusuf. Kalau kita masih jauh ya, Pak. Kalau kita kan apa? Punya satu apa, Pak? Patokan. Ya. Punya satu apa, Pak? Standar. Ya, kita punya standar yang namanya apa? Aji mumpung. Gitu kan? Kapan maning? Nah, ini sudah. Ya, sudah. Ya. Tapi pedoman ini kita hilangkan karena apa? Kita memiliki sifat apa? Murah. Ini menjadi penting. Yang lebih menarik daripada diri siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang kata Nabi SAW, kalau seandainya saya boleh menjadikan Abu Bakar sebagai khalili, kekasihku, sebagaimana apa? Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilullah, kekasih Allah, maka sungguh aku akan jadikan Abu Bakar sebagai apa? Khalili, kekasihku. Akan tapi apa? Ya, itu merupakan ukhuwah Islamiyah. Hanya sebatas apa? Ukhuwah persaudaraan. Itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dalam satu riwayat, dan ini mungkin sudah saya sampaikan, ya, bahwa suatu ketika pelayannya itu baru pulang dari luar, Pak. Seperti biasa membawa makanan yang akan dihidangkan kepada siapa? Tuannya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi qadarullah ketika itu Abu Bakar As-Siddiq itu tidak menanyakan bahwa makanan ini dari mana. Lantas apa yang terjadi? Beliau langsung makan ketika dihidangkan oleh pelayannya. Maka pelayannya ini penasaran, kenapa kok nggak bertanya? Sementara biasanya itu apa? Sebelum makanan ini masuk, itu apa? Mesti Abu Bakar itu bertanya. Ya. Maka ditanya oleh pelayannya, "Mabika ya Abu Bakar? Apa yang terjadi denganmu? Biasanya kamu apa? Tanya terlebih dahulu tentang makanan yang aku hidangkan." Ya biasalah. Karena apa? Maka baru Abu Bakar bertanya kepada pelayan tersebut, ya, dari mana engkau dapatkan? Maka dijelaskan oleh pelayan tersebut bahwa makanan yang dia dapatkan dan dihidangkan dan dimakan oleh Abu Bakar merupakan makanan yang dia dapatkan dari seseorang yang dulu di masa jahiliyah orang tersebut pernah kesurupan. Kemudian apa? Oleh pelayannya tadi itu dijampi-jampi, Pak. Dan qadarullah sembuh. Lah tadi itu ketemu kembali dan dia diberikan maka karena sifat muraqabah yang begitu besar dari diri siapa? Abu Bakar. Apa yang terjadi, Pak? Kalau kita kan ya, skandung. Itu kalau kita. Tapi Abu Bakar luar biasa. Sifat muraqabah yang begitu besar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia langsung apa? Lokok. Berharap makanan yang sudah tertelan masuk ke dalam perut itu bisa apa? Keluar kembali. Qadarullah ora bisa, Pak. Sehingga apa yang terjadi? Beliau apa? Minum air sebanyak-banyaknya. Mbok bisa muntah. Dan alhamdulillah bisa muntah. Tapi yang menarik, Pak, sebelum beliau ya memuntahkan makanan tersebut, beliau mengatakan, kalaulah seandainya makanan tersebut tidak bisa keluar kecuali bersamaan dengan ruhku, maka sungguh ruhku juga akan aku keluarkan. Kalau kita kan alhamdulillah lagi skadung gitu gimana? Tapi Abu Bakar sifat muraqabah yang begitu besar, bahkan sekalipun harus mengeluarkan ruh untuk bisa mengeluarkan makanan tersebut dari perutku,
maka sungguh aku akan keluarkan ruh itu dari jasad. Sifat muraqabah yang begitu luar biasa. Mari kita bahas bersama apa yang terkandung di dalam sifat muraqabah. Maka di sini dijelaskan yanbaghi lil muslimi ay ya'khudha nafsahu bi muraqabatillahi tabaraka wa ta'ala. Maka sudah menjadi satu hal yang pasti bagi seorang muslim harus menjadikan sifat muraqabah itu ada di dalam diri. Wa yalzamuha iyyaha fi kulli lahdatin min lahadatil hayah. Dan menjadikan sifat muraqabah ini selalu ada di dalam detik-detik yang dia hadapi, yang dia lampaui di dalam kehidupan dunia ini. Hatta yatimma lahal yakin, sampai betul-betul sempurna keyakinan di dalam dirinya bi annallaha muttali'un 'alaiha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul tahu terhadap dirinya. Alimun bi asrariha, dan Allah itu paham dan tahu tentang masalah rahasia-rahasia kita. Sehingga mohon maaf ya, orang yang memiliki sifat muraqabah tidak hanya pintar di dalam menyembunyikan rahasia-rahasianya, tapi pintar di dalam menyembunyikan amal solehnya. Kalau kita kan tidak, Pak. Pagi hari ya, orang memandang kita bahwa kita itu dalam kondisi kurang fit, mesti takon. Dan ini orang seger, Mas. Maka nopo amalan yang sudah kita lakukan, yang betul-betul kita optimalkan di malam hari, semuanya keluar, Pak. Mabengi, sholat, tahajud, leren berhenti sebentar, lanjut sahur. Bar sahur sholat subuh, kabeh metu, Pak, menceritakan tentang masalah amal. Tapi orang yang memiliki sifat muraqabah tidak hanya pintar di dalam menyembunyikan rahasianya, tapi pintar di dalam menyembunyikan amal soleh. Kemudian yang berikutnya, raqibun ala a'maliha. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi terhadap amal-amal kita. Itu ketika seseorang memiliki sifat muraqabah di dalam dirinya, bahkan sampai dia mendapatkan keyakinan yang begitu besar bahwasanya Allah tadi itu ya, mengetahui tentang rahasianya, ya, mengawasi tentang amal perbuatannya dan lain sebagainya. Wa bidzalika tusbihu mustaghriqatan bimulakhadati jalalillahi wa kamalihi. Maka orang yang seperti ini akan memiliki sifat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah terbentuk, Pak, karakter yang luar biasa. Ketika memang ya, dia usahakan bahwa dirinya selalu memiliki sifat muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Syekh Ibrahim Ibn Khawas pernah berkata bahwa muraqabah adalah bersihnya segala amalan, baik yang sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sampaikan, orang yang memiliki sifat muraqabah adalah orang yang punya sifat cerdik di dalam masalah menyembunyikan amalan-amalan yang bisa dilihat oleh orang. Makanya sebaik-baik sholat qobliyah dan ba'diyah di mana, Pak? Di rumah. Tapi tantangannya gede nggih, Pak. Baru mangkat anaknya genduli kebagian bisa sholat. Baru Pak, sampai pulang dari masjid disambut dengan siapa? Anak laki. Ya sudah. Ya, kita tidak mengambil daripada afdolnya yang paling utama, tapi kita mengambil daripada fadlnya, yaitu yang utama. Di mana? Ya, sholatnya di masjid. Walaupun afdolnya di mana? Di masjid.
Kemudian beliau mengumumkan bahwa hal seperti ini karena konsekuensi sifat muraqabah adalah berperilaku baik dan bersih hanya karena Allah dimanapun dan kapanpun. Maka mustahil orang yang memiliki sifat pencitraan, Pak, memiliki sifat muraqabah. Kenapa? Karena dia melakukan amal ibadah untuk apa? Pencitraan dirinya di hadapan orang. Bukan semata-mata karena dirinya diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kita akan bahas bahwa faidah yang begitu luar biasa ketika seseorang memiliki sifat muraqabah. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya, ini urgensi daripada sifat muraqabah. Ini faidahnya, Pak. Yang pertama, bahwa sifat muraqabah merupakan suatu hal yang sudah pasti dari adanya sifat seperti ini adalah optimalnya ibadah. Kita bisa melihat daripada diri sendiri, tidak menghukumi orang lain, tidak menilai orang lain. Ketika kita optimal di dalam ibadah kita kepada Allah, insya Allah sudah bisa dipastikan bahwasannya diri kita itu memiliki sifat muraqabah. Saya kan lagi musim adem ya, Pak. Ya. Yang biasanya kipasan, ya. Iki saramawi kipasan selimutan tesi. Dituntut di pagi hari, jarak antara rumah dan masjid jauh. Kudu nyetater motor, nganggo jaket. Setelah daripada kayaknya yang mending sholat nang. Tapi orang yang memiliki sifat muraqabah itu beda, Pak. Bahwa yang seperti ini dia punya statement bahwasanya pahalanya mesti lebih besar. Hanya lebih besar. Itu nek paham, Mbak. Nek paham. Tapi nek enggak paham lah, daripada ribet-ribet mending sholat nang jero kamar anget, ora kesuwen. Bar salam bisa turu. Tapi ini yang membedakan antara seseorang memiliki sifat muraqabah dan tidak memiliki sifat muraqabah. Orang yang memiliki sifat muraqabah pasti ibadahnya bisa optimal. Sekalipun ya, fasilitasnya kurang, ya, bahkan rintangannya banyak. Orang-orang di Palestina sifat muraqabahnya begitu besar. Tidak hanya halangan berupa air hujan, tapi siraman bom, Pak. Ya, begitu pula di daerah Yaman. Itu saya punya satu teman, satu kamar. Setelah Libya selesai, dia melanjutkan ke Yaman. Dulu ketika itu sedang perang. 24 jam nggak bisa tidur, Pak. Kenapa? Karena merembun di sebelah rumah bom jatuh, meriam. Untuk belajar ya ke markas ya Syekh Mukbil ketika itu. Ya. Harus menyelinap ke rumah-rumah. Ya. Tapi karena sifat muraqabah yang begitu besar, maka dia jadikan ini sebagai ladang pahala. Kalau kita kan justru ini menjadi sebuah penghalang yang kita punya mindset bahwasanya itu merupakan sebuah rukhsah, keringanan. Jangan keringanan dari Allah. Ya, sholat nang omah bayi ora apa-apa. Ya. Tapi dijadikan sebagai ladang pahala. Sehingga mampu menjadikan ibadahnya optimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua rasa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, mau kebaikan yang dia dapatkan, mau keburukan yang dia dapatkan, itu terasa nikmat menjalaninya. Begitu nggih? Pernah, Pak, mendapatkan kenikmatan di dalam musibah, Pak? Pernah, Pak?
Pernah ya? Pernah. Alhamdulillah. Dan itu sudah tumbuh rasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah memiliki firasat yang benar. Hanya kerentek saja kadang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung diijab. Karena optimalnya ibadah, rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu besar, sehingga apapun yang muncul di dalam hatinya, sekalipun hanya sebatas firasat itu oleh Allah dibenarkan. Tapi firasat seorang mukmin yang memiliki sifat muraqabah berbeda dengan firasat orang di luar. Firasat-firasat yang muncul adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen umroh Pak, sekalipun keterbatasan biaya, oleh Allah dibenarkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu. Betapa banyak Pak orang yang kaya raya, orang yang berlimpahan dengan harta, tapi tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang secara materi minim, pas-pasan, tapi dia layak menjadi tamu Allah Subhanahu. Punya tetangga seorang marbot, ya, gaji sebulan itu hanya 1 juta kalau nggak salah. Tapi luar biasa, beliau layak dipanggil menjadi siapa? Tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena luar biasa, ya, berkhidmah untuk rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya punya beberapa teman marbot masjid Pak, itu luar biasa. Bahkan ketika sakaratul maut itu angles Pak, ya, dan dipanggil oleh Allah dalam keadaan rewang ya. Dulu punya suami marbot, itu luar biasa. Sebelum meninggal dunia, ya, minta kepada istrinya untuk dibacakan Al-Quran. Jam 2 minta, jam 3 dipanggil. Yang satu lagi, orang tua daripada cleaning service di lembaga kita, itu marbot juga Pak, dan dipanggil ketika sedang majelis taklim, tiba-tiba delosor Pak. Itu sudah jaminan husnul. Itulah siapa orang-orang yang punya sifat muraqabah, firasatnya selalu benar. Yang ketiga, yang keempat merupakan sunnah perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faidah daripada sifat muraqabah. Mari Pak, kita tata kembali Pak. Ini kan berita saya sampaikan ini di waktu longgar. Ya, antara bulan Ramadan, bulan Syawal dan bulan Dzulhijjah, kita berada di satu bulan Dzulqa'dah. Kita berikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan nggak ada aktivitas ibadah ya di dalam bulan Dzulqa'dah ini kan. Nah, bulan Syawal itu ada peningkatan ya. Bulan Syawal nggih, bulan Dzulqa'dah ya tadi. Ya, datar gitu nggih. Nanti memuncak lagi di bulan Bulan Dzulhijjah. Maka yang perlu kita tata adalah diri kita dengan memiliki sifat muraqabah, dan faidahnya begitu luar biasa. Yang kemudian yang berikutnya adalah macam-macam daripada muraqabah. Ada yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah muraqabah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana penerapannya? Yaitu bagaimana seseorang melaksanakan ibadah penuh dengan keikhlasan dalam menjalankan segala perintahnya, seperti benar-benar memfokuskan tujuan amal ibadahnya hanya kepada Allah dan karena Allah, dan bukan karena faktor-faktor yang lain. Inilah penerapan daripada sifat muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas di dalam menjalankan menjalankan ibadah, dan fokus di dalam menjalani ibadah tersebut. Sekalipun seseorang ketika melaksanakan ibadah itu Allah dampingkan baginya setan. Terutama ketika kita sholat, maka ada setan namanya khanzat. Setan yang selalu mendampingi orang yang sedang sholat. Makanya ketika takbir Allahu Akbar, yang muncul di benak kita bukan lafaz Allahu Akbar mengagungkan Allah,
Tapi yang muncul justru apa? Hal-hal di luar daripada aktivitas Pokoknya ketika ada ting ting ting, wah, bakso lewat, takut pas banget urung madang mani. Sudah. Tapi orang yang sifat muraqabah kepada Allah mampu menata hati untuk mengawali amal ibadah dengan keikhlasan, dan selama menjalani ibadah bisa fokus. Itu orang yang memiliki sifat muraqabah. Makanya dalam kata-kata khusyuk itu Pak? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi dalam penggalan ayat di awal-awal surat Al-Baqarah menjelaskan tentang masalah khusyuk. Khusyuk itu kapan? Ketika seseorang memiliki sifat muraqabah kepada Allah, bahwa dia yakin akan bertemu dengan Allah dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan siapa? Orang tersebut khusyuk dalam ibadahnya. Dan khusyuk dalam ibadah kiatnya adalah memiliki sifat muraqabah. Mustahil seseorang itu khusyuk dalam sholatnya ketika tidak ada sifat muraqabah di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, yaitu muraqabah dalam kemaksiatan. Bagaimana Pak? Menjauhi perbuatan maksiat, bertaubat, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan dan lain sebagainya. Ini daripada muraqabah dalam kemaksiatan. Membentengi diri, mencari satu penghalang antara kemaksiatan dengan diri, walaupun dengan hal-hal yang mubah. Penghalang kita dengan kemaksiatan yang terkait dengan amal yang wajib. Nggak bisa dengan amal yang sunnah. Kalau nggak bisa dengan hal-hal yang mubah. Dengan hal-hal yang mubah. Contohnya dengan hal-hal yang mubah, membentengi diri kita dengan kemaksiatan. Contoh hal yang mubah niku Pak? Lihat bola mubah mboten, Pak? Jadi pada orang rumah ngerasani wong, mending mengelapangan nonton bola. Itulah cara kita membentengi diri dari kemaksiatan dengan cara hal-hal yang mubah. Ibu-ibu daripada kumpul gitu kamu dan gosipi wong liya, mending dengan hal yang mubah, masak gitu Ibu. Hal-hal yang lain. Ibu muraqabah dalam masalah kemaksiatan. Baik, kemudian yang berikutnya itu muraqabah dalam hal-hal yang bersifat mubah. Bagaimana menjaga adab-adab terhadap Allah, bersyukur atas segala kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita, dan bermuamalah yang baik kepada setiap insan. Inilah muraqabah dalam hal-hal yang bersifat mubah. Menyambung itu. Tali kita dengan Allah, dengan tali kita dengan manusia. Kemudian yang berikutnya adalah muraqabah dalam musibah yang menimpanya. Bagaimana? Yaitu ridho pada ketentuan Allah serta memohon pertolongan kepadanya dengan penuh kesabaran. Inilah praktek-praktek muraqabah dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi muraqabah dalam ketaatan. Yang kedua muraqabah dalam kemaksiatan. Yang ketiga muraqabah dalam hal-hal yang mubah, dan yang terakhir adalah muraqabah dalam masalah musibah. Inilah penerapannya, Pak. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menerapkan sifat muraqabah ini dalam keseharian kita. Baik dalam ketaatan, baik dalam meninggalkan kemaksiatan, baik dalam masalah hal-hal yang mubah, ataupun ketika kita mendapatkan sebuah musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya sifat muraqabah dalam Al-Qur'an. Ini baru kita resapi bersama, Pak. Ketika kita pengen diri kita memiliki sifat muraqabah, maka mari kita telaah dari apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya.
Yang pertama, pengetahuan Allah tentang apa yang ada di dalam hati. Ya. Ya. Apa kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 284? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Orang yang paham tentang masalah muraqabah, dia tidak hanya menjaga daripada amal-amal zahirnya, Pak. Tetapi apa? Menjaga tentang masalah amal-amal batin, terutama tentang masalah apa? Niat berbuat buruk saja tidak, apalagi apa? Melakukan keburukan. Ini loh sifat muraqabah ya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Baik yang zahir ataupun batin, tetap Allah Subhanahu wa taala apa? Mengawasi. Yang menjadi pertanyaan, apa yang kita niatkan di dalam hati, apakah sudah menjadi hukum atau tidak? Menjadi hukum atau dereng? Apa yang ada di dalam hati kita, apakah sudah dihukumi oleh Allah atau belum? Hukum itu ketika sudah terlaksana. Sementara apa? Niat itu belum apa? Belum ada hukumnya. Makanya luar biasa ketika seseorang berniat, kemudian apa? Dia berniat kebaikan dan melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala 10 sampai berapa? 700 kali. Ketika seseorang melakukan satu niat kebaikan, tapi dia tercegah untuk melakukan kebaikan tersebut, dia mendapatkan berapa? 1 kebaikan. Dan begitu pula seseorang ketika berniat keburukan, falam ya'malha, sementara dia apa? Tidak mewujudkan keburukan tersebut dengan apa? Sebuah amalan. Ya, oleh Allah apa? Diberikan 1 kebaikan. Itu meninggalkannya karena Allah, Pak. Bukan meninggalkannya karena apa? Orang kebagian misalnya gitu nggih. Orang sempat misalnya, ini beda nggih hukumnya nggih. Ya, jadi seseorang itu berniat, kemudian dia tidak melaksanakan niat keburukannya karena unsur human error gitu nggih. Ya. Jadi kesalahan pribadi itu apa? Dia tetap mendapatkan dosa, Pak. Tapi dia berniat keburukan dan tidak melaksanakan keburukan dengan apa? Sebuah amal, karena memang dia paham bahwasanya itu merupakan keburukan, sehingga dia tidak mau untuk beramal tentang keburukan tersebut, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Itu karena apa? Tadi memiliki sifat wah, aku kok niatnya kok yang ini ya? Aku ini sedang diawasi oleh Allah, sehingga saya cegah diri saya untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, bahwa pengetahuan Allah tentang setiap gerak-gerik kita hingga dalam sujud sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar lagi maha mulai dewek, Pak. Allah itu apa? Maha. Wong Allah itu apa? Ya, 1 daun yang apa? Gugur dari tangkainya itu saja Allah tahu, apalagi apa? Amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah maha. Kemudian yang berikutnya, kebersamaan Allah dengan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini tentang masalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah, bahwa
kebersamaan di sini bukan zatnya Allah yang bersama kita, akan tetapi apa? Ridhonya, bimbingannya, pertolongannya itu yang selalu berada bersama. Dan Allah Maha tahu tentang gerak-gerik kita. Kemudian yang berikutnya adalah pengetahuan Allah tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluknya. Qul inni a'lamu ma la ta'lamu. Ya. Kadang CCTV tidak bisa melihat daripada gerak-gerik kita. Tapi kita punya ya CCTV yang selalu 24 jam ya melihat kita, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan manusia maupun di belakangnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Maka dari sini ya, tidak ada kata lain kecuali mari kita tumbuhkan sifat muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, "Atadruna manil muflis?" Tahu enggak siapa itu yang bangkrut? Orang yang bangkrut di dalam kehidupan akhirat adalah orang yang didatangkan dengan apa? Berbagai macam kebaikan. Tapi satu demi satu pahala yang dia dapatkan dibagikan kepada orang lain. Kenapa? Karena minimnya sifat muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dirinya terjebak dalam masalah dosa-dosa kecil. Ini ngerinya seseorang yang tidak memiliki sifat muraqabah, dia menganggap bahwa dosa kecil itu dosa yang biasa, tidak memberikan efek terhadap dirinya. Tapi bisa jadi seseorang itu bangkrut dalam kehidupan akhirat dikarenakan dosa-dosa kecil, menganggap bahwasanya itu sesuatu yang hakir, sesuatu yang remeh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru hal-hal yang seperti ini bisa jadi menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu hal ya menjadi penutup ya dari kajian kita pada malam hari ini, apa yang disampaikan oleh para ulama. Ya, ada yang menamakan, ada yang menganggap bahwasanya ini riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau menyampaikan, "Khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha zakatukum." Kosongkanlah hati kita, kosongkanlah diri kita dari dosa-dosa besar dan dari dosa-dosa kecil. Zakatukum, dan ini merupakan proses daripada ketakwaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang kadang hanya sebatas waspada terhadap dosa-dosa besar, tapi tidak waspada dengan dosa-dosa kecil. Sementara kata beliau, dosa besar dan dosa kecil merupakan satu hal yang harus diwaspadai bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di penggalan yang kedua disampaikan, wa'mal kamashi fawqal ardi yahzaru ma yara. Maka beramallah di dalam kehidupan dunia sebagaimana orang yang selalu waspada ketika berjalan di atas muka bumi. Dia waspada apakah di jalan yang dia lalui ada duri atau tidak. Kan gitu nih. Kalau kita belusukan teng karangan, orang nganggo sendal, kita kan berubah. Kita jalannya seperti biasa, nopo kita ya, sebelum melangkah itu nopo kita pastikan di depan kita tidak ada merasa aman, kan gitu nih. Maka di penggalan bait yang ketiga disampaikan, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Janganlah kita terbuai lalai terhadap dosa-dosa kecil. Sesungguhnya gunung yang begitu besar itu merupakan tumpukan kerikil. Gunung yang begitu besar itu tumpukan dari kerikil-kerikil, dosa-dosa kecil ya menjadi dosa yang begitu besar. Faqad tuba, maka sungguh beruntung bagi orang-orang yang waspada terhadap
dosa-dosa. Makanya kita diajarkan oleh Nabi ya untuk selalu beristighfar. Minimal berapa, Pak? Ya, 70 kali, minimal berapa? 100. Nah, kalau kita kan teman saya hanya berapa kali, Pak? 15 kali. Salat setelah napa? Salat fardu napa? Istighfar 3 kali. Berarti napa? 3 ping 5 berapa? 15. Ya kurang waktu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian nanti tema yang berikutnya tentang masalah muhasabah. Mohon maaf, ini sudah berapa pertemuan kita membahas tentang masalah adab terhadap diri sendiri. Mboten usah kesusu nggih, Pak. Yang penting tadi hasilnya maksimal dalam artian kita ilmu, kita terap. Nah, jangan sampai banter ya sing wingi kelah wong alon-alon be sing wingi malah jaluk banter ya bablas gitu nggih. Ya, makanya ini mudah-mudahan bisa nanti nggih dibaca kembali nggih sing bahasa Araban nggih di-skip nggih mboten napa-napa, Pak. Ya, tapi yang berbahasa Indonesia nggih ya kita bukalah nggih. Ya, malah jangan nanti ditumpuk malah go wadah kacang gitu ya. Baik, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullah ajmain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan, monggo. Namanya sama. Allah. Begini, karena tentunya mempunyai dosa-dosa di masa lalu gitu ya. Agar kita tidak mengingat-ingat dosa masa lalu itu niatnya gimana ya? Baik, ya, baik. Ada lagi, Pak? Oke, baik. Ya. Bagaimana kiatnya? Kiatnya hanya dengan satu hal, taubat. Karena apa? Kita harus punya tanamkan mindset bahwa apa? Ya, taubat ini adalah yahjubu ma qablahu. Dia akan apa? Menutup daripada lembaran-lembaran sebelumnya. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita harus menyahkan itu. Ya. Kenangan-kenangan di masa yang mana ketika seseorang itu sudah punya satu mindset bahwa taubat itu yahjubu ma qablahu, dia akan termotivasi untuk melakukan apa? Amalan-amalan terbaik di masa yang akan datang. Karena apa? Dia punya kesempatan, saya harus membayar kerugian yang telah saya dapatkan. Ya. Jadi seperti itu, bahwa tadi mindsetnya bahwa karena akan melelahkan, Pak. Karena seperti ini, setan itu menggoda kita bukan tentang masalah dosa-dosa besar, Pak. Tapi apa? Setan menggoda kita tentang masalah keputusasaan. Banyak kadang orang itu nggak bisa move on. Kenapa? Karena terbayang-bayang dengan apa? Masa lalu. Sehingga dia merasa, aku ibadahnya bagus, kira-kira layak diterima oleh Allah enggak nih? Nah, ini gitu. Makanya untuk menepis daripada mindset yang seperti ini, maka kita harus tanamkan bahwasanya taubat itu adalah yahjubu ma qablahu. Dia menutup lembaran-lembaran masa. Tinggal bagaimana kita mengisi lembaran-lembaran baru dengan amalan-amalan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiatnya itu, Pak. Kita belajar dulu tentang masa taubat, dan di sini kita bahas di pekan sebelumnya. Dan kita harus tanamkan bahwa taubat itu yahjubu ma qablahu, dan taubat itu merupakan satu amalan yang menjadikan Allah itu merasa bahagia. Jadi kiatnya itu saja, Pak. Ya. Karena tadi setan itu tidak menggoda kita untuk melakukan dosa besar, tapi setan itu menggoda kita untuk memiliki sifat putus asa. Makanya la tai'asu mir. Jangan kita berputus asa dengan
rahmat Allah. Karena apa tadi? Lembaran di masa lalu ditutup dengan apa? Taubat. Yang harus kita apa? Perhatikan adalah bagaimana kita mengisi lembaran baru setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Nabi itu luar biasa. Ya, sahabat Nabi luar biasa. Ya, ketika mereka melakukan dosa-dosa besar sebelum apa? Masuk Islam di masa jahiliyah, kemudian apa dia bertobat masuk Islam, sehingga yang dia fokuskan adalah bagaimana dia bisa mengisi lembaran baru di masa yang akan datang dengan apa? Amalan-amalan terbaik. Bagaimana Wahsy, Pak? Kenal lagi dengan siapa? Wahsy. Siapa? Seorang sahabat yang membunuh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah. Sehingga luar biasa ketika di perang Yamamah kalau nggak salah nih. Ketika itu berhadapan dengan siapa? Musailamah al-Kadzdzab, yang mengklaim bahwa dirinya adalah siapa? Seorang nabi. Maka luar biasa. Masa lalu di masa lalu. Tapi bagaimana saya memiliki amalan yang seperti amalan yang mampu menghapus daripada masa lalu saya. Maka dia fokuskan itu ketika perang Yamamah kalau nggak salah nih. Ketika itu yang dihadapi adalah siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Dia tidak terpikir untuk apa? Ngembak musuh yang lain. Yang dia fokuskan adalah bagaimana dengan tombak ini yang dulu pernah membunuh paman Nabi itu bisa nancep di mana? Di tubuhnya Musailamah al-Kadzdzab. Dan terbukti, Pak. Ya, tombaknya mampu menghantam daripada tubuh Musailamah al-Kadzdzab. Dalam artian apa? Jangan sampai masa lalu itu gembosi semangat kita. Tapi itu justru menjadi apa? Pemicu semangat kita untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kiatnya kita harus yakin bahwa tadi dengan taubat, yang kedua, jangan tertipu dengan apa? Godaan setan, yaitu dengan apa? Putus asa. Makanya seseorang ketika bermaksiat itu tidak stagnan dalam satu maksiat, Pak. Tapi apa? Dia berubah-ubah dan berpindah-pindah apa? Kemaksiatannya. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya apa? Kemaksiatan ini enggak diampuni oleh Allah. Wislah aku kemaksiatan yang lain. Sifat putus asa. Ya, jangan sampai putus asa ini ada di dalam diri kita. Karena itu akan mengendorkan semangat ibadah kita di hadapan Allah. Lah harus diawali dengan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nggih, jazakumullah. Pertanyaannya ada yang lain monggo? Kalau tidak kita cukupkan. Cukup nih? Baik. Kalau kita cukup, kita cukupkan. Mari kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.